Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi struktur tumbuhan yang pada kali ini akan kita bahas lanjutan organologi. Namun kali ini kita akan membahas terkait dengan organ reproduksi. Ya, bagaimana pembahasannya atau penjelasannya kita bisa lihat di PPT slide berikutnya. Ya, baik yang pertama ya. Yang pertama mungkin secara umum saja ya bahwa yang dimaksud sebagai reproduktif organ itu sebenarnya adalah bunga ya. Jadi dengan adanya bunga ini maka ketika terjadi fertilisasi, ketika terjadi polinasi gitu ya, maka bunga ini nanti akan berkembang menjadi apa? Menjadi buah yang di dalamnya akan ada biji ya. Jadi proses ini itu adalah proses yang berurutan ya dan bersifat one direction, artinya satu arah. Dan arahnya itu tidak bisa terbalik. Jadi bunga dulu, kemudian berbuah dan kemudian ada bijinya atau berbiji ya. Bukan dari biji berbuah berbunga, yaitu salah atau terbalik. Jadi ini tidak bisa dibalik seperti itu. Nah, eh, di sini saya ambil contoh ya, ambil contoh. Nah, di sini ada bermacam-macam buah yang awalnya memang harus berbunga dulu, jadi tanpa bunga tidak akan muncul buah. Kemudian di dalam buah itu, di dalamnya ada biji-biji, anggur ada bijinya, jeruk, kiwi, apel, ya semuanya ada bijinya, termasuk pisang. Yang jelas itu pisang klodo ya, biasanya yang pisang untuk rujak itu pasti ada bijinya. Nah, kalau pisang buah biasanya jarang ditemui. Ya. Oke, nah kemudian biji, ya, biji bermacam-macam ya, dan biasanya biji yang sangat kelihatan ya dalam kehidupan sehari itu ya dari polong-polongan. Artinya apa? Yang buahnya itu termasuk buah kering gitu ya. Termasuk buah kering itu nanti eh, pasti di situ akan sangat terlihat bijinya kayak lamtoro, ya. Kemudian apa ya ini ya, kacang-kacangan kayak chestnut gitu ya. Nah, seperti itu. Atau bisa kita lihat juga di golongannya eh, kacang-kacangan berupa kedelai, kacang hijau, dan seterusnya. Itu kan termasuk buah-buah yang buah polong atau buah yang kering. Artinya kering yang saya maksud di sini adalah tidak berdaging ya. Oke, untuk yang pertama kali yang perlu kita pahami, dan ini saya yakin sudah dibahas di morfologi bunga ya. Bunga itu kan ada, ini saya ambilkan yang cukup lengkap ya. Jadi yang kita pahami bersama sepal. Ya. Sepala itu adalah kelopak yang di sini biasanya warnanya itu hijau. Beberapa mungkin agak kekuningan ya gitu ya seperti itu. Nah, karena hijau itu maka sebenarnya ya yang membuat hijau itu adalah banyak di situ kandungan kloroplast ya. Nah, kemudian yang kedua, petal. Petal itu bagian mahkota ya. Ini ini bagian mahkota itu biasanya warnanya eh, ini bervariasi. Jadi tergantung bunga apa ya. Bisa warna ungu, bisa merah, bisa kuning, bisa pink atau putih ya, macam-macam warnanya. Dan karena itulah maka ini kandungan yang berada di dalam petal itu ya, di dalam selnya itu banyak pigmen ya, banyak kandungan pigmen yang itu biasanya tersimpan di eh, vakuolanya ya. Dan juga kadang ada modifikasi di epidermisnya itu ada bagian-bagian yang di situ mengandung apa namanya minyak ya, mengandung minyak volatil atau minyak yang mudah menguap sehingga seringkali bunga itu memunculkan bau harum ya. Jadi
sebenarnya yang menyebabkan harum itu adalah kandungan minyak, yang minyaknya itu memang menguap ya, sehingga terbang ke udara dan apa namanya bisa dinikmati keharumannya ya. Oke ya, mungkin itu untuk pendahuluannya. Nah, kemudian kita lanjutkan di slide berikutnya. Nah, ini saya kalau di PPT yang di MMP itu kan sangat banyak ya slide-nya. Jadi saya pilih beberapa saja yang bisa mewakili sehingga bisa eh, lebih memahami ya sedikit tapi eh, bisa paham gitu ya. Nah, yang pertama saya contohkan di sini. Saya contohkan adalah petala atau mahkota dari bunga mawar. Mahkota dari bunga mawar yang eh, ya sebelumnya di sini ada penjelasan ya bahwa anatomi bunga itu mirip dengan daun, hanya saja lebih sederhana. Artinya apa? Secara anatomi jaringannya atau sel-sel yang menyusun itu adalah epidermis, parenkim, dan vaskularis. Nah, eh, yang dimaksud lebih sederhana di sini adalah di situ tidak sekompleks sel-sel penyusun daun ya. Karena di sini jarang sekali ditemukan jaringan palisade, jaringan spong, itu kayaknya ada ya di petala itu, di bagian petal. Nah, ini kita bisa lihat ya di sini bagaimana mahkota dari mawar itu dilihat di bawah mikroskop. Gambar yang A dan gambar yang B ini juga ada gambar C. Jadi sebenarnya yang B dan C ini adalah close up ya, close up dari gambar A. Nah, di sini kita bisa lihat ADEC, bisa juga ABEC. Jadi ADEC ini adalah adaksial atau bagian permukaan atas ya, dari mahkota bunga mawar ya. Yang di situ kita bisa melihat adanya tonjolan-tonjolan di sini ya. Adanya tonjolan-tonjolan yang di situ disebut dengan istilah papil atau papile gitu ya. Nah, kemudian di bagian abaksial di sini abaksial epidermis cell ya, itu disebut dengan istilah pavement cell. Istilah pavement cell. Apa artinya? Pavement cell itu sebenarnya ya epidermis juga, tapi penampakannya atau shape strukturnya itu kayak paving gitu ya. Ya kita pasti paham lah paving itu kan kayak yang dipasang di pinggir jalan untuk trotoar dan seterusnya. Karena ini agak seragam gitu ya. Sehingga disebut dengan istilah pavement cell. Nah, ini gambar B merupakan close up dari papil, yang gambar C merupakan close up dari pavement. Nah, kemudian di bagian ini pengamatan melalui TEM atau Transmission Electron Microscope. Ya, di sini kita bisa melihat kutikula di sini ya, kutikula ya, kita bisa melihat dan sel wall bisa kita lihat di situ. Sel wallnya tebalnya bisa dilihat di situ. Oke, jadi yang penting ini aja. Yang penting ada papil di situ ya. Biasanya memang ada di bagian adaksial atau bagian permukaan bagian atas. Oke, itu petala ya, cerita terkait petala yang mewakili eh, tumbuhan dalam hal ini adalah mawar. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini sudah masuk di bagian organ reproduksi atau sel gametofit. Gametofit dari tanaman berbunga yang saya tunjukkan di sini ya. Eh, bagian organ atau gamet jantan. Nah, kita tadi melihat ya di sini di awal. Nah, ini stamen. Ya, kita sekarang membahas ini. Stamen terdiri dari enter filamen. Ya, kita masuk di situ sekarang. Nah, stamen. Jadi stamen bisa dilihat di gambar. Ya, stamen itu terdiri dari enter di sini, kepala sari, kemudian konektif yang menghubungkan ada di tengah di sini, dan juga filamen. Filamen itu tangkai sari, ya, tangkai sari. Nah, kemudian
Di bagian antar ini kalau kita jabarkan lebih detail ya, ini sebenarnya ada empat ya. Karena ini dilihat dari sini, belakangnya ada dua lagi ya di sini. Ada empat dan disitulah nanti ada polen. Ya. Tempat perkembangan polen ada di situ ya, ada di antar ini. Dan kemudian kalau kita kupas lagi lebih dalam ya, kita melihat bagaimana ketika polen atau bagian antar itu masak dan siap lepas ya, maka siap lepas artinya siap buahi ya. Maka kita bisa lihat di sini gambarnya di bagian kanan atas ya. Sini kita bisa lihat di sini ya. Ini kalau sudah matang ya, trans apa ya, transaction ya, artinya potongan melintang dari enter yang sudah masak. Di situ ada konektif di bagian sini dan ada vein. Vein ini yang dimaksud vein itu adalah jaringan pengangkut ya. Jadi xylem phloem di sini. Nah, kita lihat bagaimana penampakan selnya. Kalau kita kupas dari luar ke dalam, maka di situ ada epidermis. Coba kita lihat, nah epidermis yang selapis sel ini. Kemudian ada endothelium, selnya lebih besar, ya dia langsung berada di bawah epidermis, ya. Kemudian ada middle layer. Middle layer itu setelah endothelium, ya. Jadi, dan middle layer ini biasanya tidak ada yang satu sel, ada yang dua sel, ada yang beberapa. Nah, kemudian ciri khas dari middle layer ini biasanya selnya itu agak pipih ya, karena ya semacam tertekan gitu ya. Ya, tertekan, ya baik dari aktivitas yang ada di sini, ya, sehingga menjadi eh, bentuknya menjadi pipih ya, gitu ya. Nah, kemudian di dalamnya setelah apa namanya setelah middle layer ya ada tapetum. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Tapetum ini fungsinya untuk menjaga atau mensuplai nutrisi karena berhubungan langsung dengan polen grain ya. Berhubungan langsung dengan polen yang ada di dalamnya. Nah, ketika perkembangan berlangsung, maka tapetum inilah yang nanti akan istilahnya itu memediasi perkembangan ya dari polen yang ada. Ya, seperti itu. Nah, ketika masak, maka dan siap membuahi, maka penampakan polen itu bisa dilihat di bagian bawah ini, gambar bawah ini. Ya. Jadi penampakannya kan macam-macam. Ya mirip-mirip virus corona ya kalau dilihat secara sekilas. Tapi itulah yang memang yang ada ya. Polen itu penampakan di bawah mikroskopnya ya seperti ini gitu. Jadi eh, ya kita memang tidak pernah melihat ya karena polen itu ukurannya mikroskopik ya. Kita mungkin mengira hanya debu saja ya. Makanya kalau di musim berbunga ya biasanya di negara-negara tetangga Cina itu kan biasanya kadang kena efek dari polen yang berterbangan ya sehingga tidak bagus untuk mereka yang memang alergi ya. Sebenarnya bukan debu tapi polen yang berterbangan gitu. Oke, nah bagaimana penampakannya di bawah mikroskop? Nah ini kita bisa lihat di sini ada beberapa contoh ya dari tanaman bagaimana penampakan polennya. Ada algea, ada lavatera, kemudian ada nautia dan juga cucurbit. Nah kalau yang tiga spesies ini kayaknya bukan dari daerah tropis ya. Tapi kalau Comorbid Beppo ini kan kita paham semua. Ini kan apa namanya labu labu kuning apa labu siam. Nah itu penampakan polennya ya seperti ini. Jadi tidak banyak papilnya ini, ya. Tidak banyak. Nah ya semuanya bulat ya semuanya bulat. Ukurannya ini ya kira-kira segini itu 10 mikro ya. Kalau di mungkin diameternya ya kisaran ya 50 sampai 100 mikrometer ya. Gitu. Nah, kemudian yang paling penting lagi di sini kita bisa melihat ya, kita bisa juga mempelajari bahwa polen itu secara struktural akan ada tiga bagian. Yang pertama adalah bagian dalam, ya, cytoplasmic part ini bagian dalam. Ya, di situ ada generative cell, ada nucleus tube, ada tube cell dan juga vakuola di situ. Ya. Kemudian agak keluar namanya ada intin.
atau lapisan bagian dalam, dan yang paling luar adalah eksin atau lapisan bagian terluar, ya, bagian luar. Nah, eksin inilah yang membentuk penampakan luarnya, ya, banyak durinya atau polos. Nah, eksin ini yang membuat seperti itu, ya. Dan banyak sekali contoh-contohnya seperti yang kita bisa lihat di gambar ini. Oke, mungkin itu. Kemudian kita lanjutkan saja ke female organ, ya. Nah, ini lanjutan eh, dari anatomi bunga, ya. Kalau tadi kita bicara terkait atau yang berhubungan dengan organ jantan, dalam hal tersebut adalah enter tadi, ya. Nah, sekarang kita bicara terkait organ betina. Nah, ini saya tunjukkan gambar yang paling bagus, ya, di antara beberapa gambar yang sudah saya seleksi. Jadi putih, ya, istilahnya itu putih, ya. Nah, kalau bahasa Inggris pistil. Putih ini terdiri dari beberapa bagian, mulai dari stigma paling atas, kemudian stilus, ya, tangkainya, kemudian pollencup. Nah, kalau pollencup ini sebenarnya bukan bagian dari putik, nanti akan ada penjelasan yang lagi, ya. Kemudian ada ovari, nah ini tempat, ya, terjadi pembuahan, karena di kantong lah, ya, istilahnya kantongnya, ya. Kemudian ovulnya itu di situ ada sel telur ada di situ, ya, ovul. Nah, eh, ketika kita tunjukkan secara real pada gambar ini bisa kita lihat di bagian kiri, ya, bagian kiri petal seperti ini, ya, bunga yang berwarna pink itu, kemudian sepal yang warna hijau, kemudian stilus kita bisa lihat di sini, stil yang tengah, ya, kemudian ovari, ya, yang bagian menggembung, ya, ovarium. Nah, hanya saja di sini tidak kelihatan ovulnya. Ovulnya tidak kelihatan. Makanya ini saya tunjukkan gambar yang lain. Ya, gambar yang lain kita bisa melihat kan di sini ovul ada satu, dua, tiga. Ya, kalau tidak salah sekitar tiga. Ya, disitulah eh, tempatnya ovul. Jadi ovul itu tempatnya ya di ovarium, gitu ya. Ini kalau bagian ini dilihat dalamnya, ya pastilah di situ ada ovulnya. Ya, oke. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi, lebih dalam lagi, kemudian kita potong melintang, maka yang kelihatan di bagian ini, ya, kita akan bisa melihat namanya ovarium yang besar, ya. Kemudian di situ ada ovuli, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ya, seperti itu. Nah, kalau kita eh, buat preparatnya, ya, seperti gambar di sini, seperti gambar di sini preparat. Kalau kita buat preparat, ya, jadi ovul itu kayak menggantung gitu, ya, kayak menggantung, ada ruangan tersendiri, ya, dan seterusnya, ya. Nah, oke. Kemudian kalau kita tunjukkan lagi lebih detail, ya, bagaimana penampakan sel-sel yang ada di dalam ovarium itu akan kita bisa temui seperti gambar di sini. Ya, jadi eh, mungkin sebelum menjelaskan ini kita pahami dulu ini, ya, mungkin ya, biar lebih enak menjelaskannya nanti. Nah, stigma bagian atas sendiri. Nah, ini stigma itu adalah bagian pertama kali yang dimana polen itu bisa menempel. Nah, kalau sudah menempel, maka dia akan germinate kayak berkecambah gitu, ya. Germinate kayak berkecambah, kemudian nanti yang berkembang itu nanti yang pollen ini. Makanya tadi saya bilang pollen itu sebenarnya berasal dari pollen yang mengalami germinasi. Nah, kemudian style itu connect-nya, tangkai. Kemudian pollenjup male cell ini yang tadi saya bukan, ya, male cell pollenjup. Nanti dia akan berkecambah untuk membuahi kan gitu. Sebagai jalan lah istilahnya, sebagai jalan untuk nanti sel apa namanya, sel jantan bisa masuk ke sini, kemudian membuahi sel betina. Itu nanti lengkapnya detailnya dipelajari di semester 3 di perkembangan tumbuhan. Nah, kemudian ovari dan ovul ini satu kesatuannya. Ovari itu adalah tempatnya, ya, tempat yang menggembung ini, yang di situ di dalamnya ada ovul. Ovul itu isinya apa? Kantung embrio dan integumen yang nanti akan berkembang menjadi biji. Jadi biji nanti yang akan berkembang dari ovul.
Kemudian dia ada funiculus ya di sini. Ya, ini mungkin kita bisa lanjut juga menuliskan ini ya, karena mulai dari ovari sampai integumen itu gambarnya bisa kita lihat di sini. Nah, funiculus itu channel of seed with maternal. Artinya begini, funiculus itu kan bagian yang menghubungkan ya, antara apa namanya ini antara ovul yang ada di sini ya, yang nantinya ya, karena ovul itu terdiri dari embrio dan integumen ya, yang nantinya ini kan akan berkembang biji, menjadi biji. Dengan apa? Dengan maternalnya. Ya kalau kita analogkan dengan manusia atau perkembangan embrio manusia, maka funiculus itu plasentanya gitu ya, yang menghubungkan ya, makanan dari orang tua atau induk ke bayi kan gitu ya. Nah, ada di sini istilah lagi mikrofil. Mikrofil itu lubang untuk pada saat terjadi pembuahan. Ya, lewat sini nanti apa namanya pol sel polen itu nanti lewat sini. Ya, nanti akan lebih detail di perkembangan tumbuhan. Ya. Nah, kalau integumen itu nanti yang akan berkembang menjadi kulit biji atau seed coat. Ya, kita bisa lihat di sini satu lapis integumennya. Itu nanti yang akan berkembang menjadi lapisan biji. Jadi yang menjadi biji itu adalah ovul. Ya. Nah, itu yang perlu dipahami. Oke, saya lanjutkan. Untuk bahasan berikutnya mungkin di video yang lain ya terkait anatomi buah dan biji karena saya lihat penjelasan bunga ini sudah sekitar 20 menit ya. Oke, mungkin saya cukupkan sekian dulu untuk penjelasan organ reproduksi bunga.